waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6 seri yang kedua, kitab 2 Tawarik pasal 22. Raja Ahazia dibunuh Yehu, dan Atalia dibunuh, dan Yoas menjadi raja. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja menggantikan dia. Karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian Ahazia, anak Yoram, Raja Yehuda, menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Atas nasihat mereka pula, ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab, Raja Israel, untuk berperang melawan Hazael, Raja Aram, di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah ia ke Yizreel untuk diobati oleh karena luka-luka yang didapatnya di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Dan Ahazia, anak Yoram, Raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yizreel karena dia sakit. Telah ditentukan Allah bahwa Ahazia akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama-sama Yoram mendapatkan Yehu, cucu Nimsi, yang telah diurapi Tuhan, supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. Sementara Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, ia menjumpai pembesar-pembesar Yehuda dan anak-anak saudara-saudara Ahazia yang melayani Ahazia. Juga mereka dibunuhnya. Lalu ia mencari Ahazia. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu, lalu dibunuh, tetapi dikuburkan juga. Karena kata orang, "Dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya." Dari keluarga Ahazia, tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur.
Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada. Ia adalah saudara perempuan Ahazia. Menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-22. Sedikit perenungan mengenai pasal ini tentang balasan yang setimpal. Bersama pena ilham ilahi roh nubuat, para nabi dan raja halaman 123 alinea ke-7 sampai halaman 124 alinea ke-4. Terang kecil ini menjelaskan putra Ahab yang juga bernama Yoram masih tetap memerintah di kerajaan Israel ketika kemenakannya Ahazia menduduki tahta kerajaan Yehuda. Ahazia memerintah hanya 1 tahun, dan selama tahun itu ibunya Atalia mempengaruhinya, menasehatinya untuk melakukan yang jahat. Ahazia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 22 ayat 3 dan terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 8 ayat 27. Neneknya Isabel masih hidup, dan dengan beraninya Ahazia bersekutu dengan Yoram Raja Israel, pamannya itu. Ahazia Raja Yehuda segera menemui akhir hayatnya yang tragis, sebab keluarga Ahab yang masih hidup telah menjadi penasihat-penasihat yang mencelakakannya. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 22 ayat 3 dan 4. Ketika Ahazia mengunjungi pamannya di Israel, Nabi Elisa mendapat petunjuk ilahi untuk mengirimkan salah satu dari nabi muda ke Ramot Gilead untuk mengurapi Yehu menjadi raja Israel. Penggabungan pasukan-pasukan Yehuda dan Israel pada saat itu sedang bersatu padu dalam suatu kampanye militer melawan bangsa Syria di Ramot Gilead. Yoram telah terluka di medan pertempuran, dan ia pulang ke Israel meninggalkan Yehu yang menjadi panglima tentara kerajaan. Ketika mengurapi Yehu, utusan Elisa memaklumkan, "Telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel." Kemudian dengan hikmat ia meminta Yehu untuk melakukan suatu pekerjaan yang berasal dari sorga. "Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab." Tuhan menyatakan hal ini melalui pesuruhnya. "Dengan demikian, aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan, dan segenap keluarga Ahab akan binasa." Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 9 ayat 6 sampai 8. Setelah Yehu dimaklumkan sebagai raja oleh tentara, dengan segera ia pergi ke Israel, di mana ia memulaikan pekerjaannya menghukum mati orang-orang yang dengan seenaknya telah memilih terus-menerus berbuat dosa yang menyebabkan orang lain berbuat dosa. Yoram Raja Israel, Ahazia Raja Yehuda, dan Isabel sang ibunda ratu, dengan semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Israel. Juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya dibunuh. Semua nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya, dan semua imamnya yang tinggal di pusat penyembahan Baal dekat Samaria telah dibinasakan dengan pedang. Patung-patung berhala dihancurkan dan dibakar, dan kuil Baal dijadikan reruntuhan batu. Demikianlah Yehu
memunahkan Baal dari Israel. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 10 ayat 11, 19 dan ayat yang ke-28. Berita hukuman mati secara massal ini tiba kepada Atalia putri Isabel yang masih memegang kendali pemerintahan di kerajaan Yehuda. Ketika ia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Dalam pembantaian ini, semua keturunan Raja Daud yang berhak menaiki tahta kerajaan sudah dibinasakan. Hanya satu yang selamat, yaitu bayi yang bernama Yoas yang disembunyikan oleh istri Yoyada, imam besar, di dalam rumah Allah. Selama 6 tahun anak ini tetap disembunyikan, sementara Atalia memerintah negeri. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 22 ayat 10 dan ayat yang ke-12. Saudara dan saudariku, bila kekuasaan menjadi tujuan utama, maka kejahatan menjadi hal yang legal untuk dilakukan. Perlu kita sadari bahwa kekuasaan selalu mengandung godaan penyalahgunaan kuasa demi kepentingan diri dan menindas kebenaran. Karena itu, setiap orang perlu menundukkan dirinya pada otoritas kebenaran Tuhan agar segala tindak tanduknya dapat dikendalikan. Dengan demikian, setiap penyelewengan dari kekuasaan akan langsung ditegur dan diperbaiki. Ingatlah bahwa hukum Tuhan menata kehidupan umat-umatnya agar berlangsung secara teratur dan terarah. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Terang besar Alkitab Matius 22 ayat 37 sampai 40 adalah pemenuhan dari segala hukum Allah. Kasih yang mau berkorban adalah teladan yang akan menghentikan roh suka balas dendam. Mari belajar hidup puas dengan apa yang Tuhan berikan sebagai karunia agar kita bisa damai dengan semua orang dan Tuhan dimuliakan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.